Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang sama-sama kita hormati Ibu Nurhayati Soleha, SMSI PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik, dan juga rekan-rekan sekalian dari kelas 5E akuntansi sektor publik. Pada kesempatan ini, teman-teman, kami dari kelompok 4 telah mendapatkan satu tema yang menarik mengenai akuntansi rumah sakit. Nah, adapun kelompok kami ini terdiri dari yang pertama itu ada Ardiansyah Maulana ya, dengan NIM 55522000140. Lalu ada Bagas Arya Kumara dengan NIM 55522000076. Dan saya sendiri Muhammad Salim Alwan dengan NIM 55522000163. Dan ada Shirley Sabrina Putri Deva dengan NIM 55522000173. Nah, di bahasan mengenai akuntansi rumah sakit ini, kelompok kami akan membaginya ke dalam beberapa bahasan begitu. Yang pertama itu terkait dengan pengenalan dari akuntansi rumah sakit itu seperti apa. Lalu yang kedua ada maksud dan tujuannya dari penyusunan laporan keuangan. Nah, dalam hal ini kami mengambil kasus di RSUD Banten. Lalu yang ketiga itu akun-akun apa saja sih yang disajikan dalam laporan keuangan di RSUD Banten. Yang keempat itu kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan di RSUD Banten. Yang kelima ada ikhtisar realisasi kinerja keuangannya. Lalu yang keenam itu contohnya ya teman-teman. Contoh dari laporan keuangan di RSUD Banten itu seperti apa. Nah, mungkin itu saja ya prolog dari saya. Selanjutnya teman-teman bisa menyimak bahasan dari kami sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mempersilakan kepada penyaji pertama. Baik, terima kasih kepada Saudara Salim atas pembukaannya. Kemudian selanjutnya saya akan memulai pembahasan dimulai dari subbab yang pertama, yaitu akuntansi rumah sakit. Apa itu akuntansi rumah sakit? Jadi, akuntansi rumah sakit dapat didefinisikan sebagai akumulasi, komunikasi, dan interpretasi data historis dan proyeksi ekonomi yang berkaitan dengan posisi keuangan dan hasil operasi rumah sakit untuk tujuan pengambilan keputusan oleh manajemen dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Akuntansi rumah sakit ini berfungsi untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pengelolaan internal rumah sakit dan pengambilan keputusan. Kemudian di sini ada Badan Layanan Umum atau BLUD. BLUD ini adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan. Kemudian seorang akuntan untuk rumah sakit setidaknya dapat menyajikan 2 laporan keuangan, yaitu neraca dan laporan operasional. Seperti yang teman-teman ketahui, neraca adalah penyajian laporan posisi keuangan rumah sakit pada titik waktu tertentu. Hal ini juga bisa disebut sebagai penyatuan kondisi keuangan rumah sakit. Kemudian laporan operasional. Laporan operasional ini adalah penyajian laporan hasil operasional rumah sakit pada jangka waktu yang tertentu. Kemudian di sini ada struktur dana rumah sakit. Ada 2 struktur dana rumah sakit. Yang pertama adalah dana tidak terikat atau dana umum. Dana tidak terikat atau dana umum ini adalah dana yang tidak dibatasi penggunaannya pada suatu tujuan tertentu. Kemudian yang kedua ada dana terikat. Dana terikat ini digunakan untuk
mencatat dana yang penggunaannya dibatasi oleh donatur atau pihak yang mensponsori dana tersebut yang umumnya muncul karena permintaan dari pihak eksternal. Kemudian kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan RSUD Banten. Maksud dan tujuan laporan keuangan RSUD Banten ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh RSUD Banten selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi, membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut yang sudah saya jelaskan, laporan keuangan RSUD ini menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, liabilitas, serta ekuitas dana. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Ardiansyah. Kepada Ardiansyah dipersilakan. Baik, terima kasih atas pemaparan materi sebelumnya. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh saya yaitu akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan RSUD Banten. Nah, teman-teman, di sini bisa dilihat ada akun-akun yang disajikan, yaitu ada aset. Nah, di aset itu ada aset lancar dan juga aset tetap. Nah, di aset lancar itu ada kas di bendahara penerimaan, kas pada BLU, kas lainnya setara kas, lalu ada investasi jangka pendek BLU, lalu ada piutang dari kegiatan operasional BLU, ada piutang dari kegiatan non-operasional BLU, penyisian piutang tak tertagih, belanja dibayar di muka, uang muka belanja, persediaan BLU. Nah, untuk aset tetapnya ada tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, serta akumulasi penyusutan. Teman-teman, di sini juga ada piutang jangka panjang, di mana tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi, serta penyusutan piutang tak tertagih. Di aset lainnya, kemitraan dengan pihak ketiga, dana kelolaan, aset yang dibatasi penggunaannya, aset tak berwujud, aset lain-lainnya. Nah, lalu ada liabilitas. Nah, liabilitas jangka pendek itu ada utang usaha, utang pihak ketiga, utang pajak, utang kepada BUD, lalu ada bagian lancar utang jangka panjang, belanja yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, utang jangka pendek lainnya. Lalu untuk liabilitas jangka panjang ada utang jangka panjang. Nah, lalu ada ekuitas. Nah, di sini teman-teman, ekuitas ada ekuitas awal, surplus atau defisit tahun lalu. Lalu ada surplus atau defisit tahun berjalan. Nah, untuk pendapatan sendiri, pendapatan itu ada pendapatan jasa layanan dari masyarakat, ada juga pendapatan jasa lainnya dari entitas akuntansi atau entitas pelaporan. Lalu ada pendapatan hasil kerjasama, ada pendapatan hibah, ada pendapatan usaha lainnya, serta ada pendapatan APBN atau APBD. Teman-teman, di sini juga ada beban. Nah, di beban sendiri itu juga ada beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, ada beban penyusutan aset, beban penyisihan piutang, dan beban-beban lainnya. Dan untuk kegiatan non-operasionalnya, ada surplus atau defisit penjualan aset non-lancar, ada kerugian atau penurunan nilai aset, ada surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Untuk pos luar biasa, ada pendapatan luar biasa dan juga beban luar biasa. Belanjanya ada belanja untuk belanja operasional, operasi, ada belanja pegawai, belanja barang, bunga, dan juga belanja lainnya, maaf ya teman. Lalu untuk belanja modal, belanja tanah,
belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, serta ada belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya. Untuk pembiayaan sendiri itu ada penerimaan dan pengeluaran. Untuk penerimaannya ada silpa, itu sisa lebih pembiayaan anggaran, dan ada penerimaan pinjaman. Lalu ada penerimaan kembali pinjaman kepada pihak lain. Untuk pengeluaran sendiri ada pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran penyertaan modal, pemberian pinjaman kepada pihak lain. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Berikutnya, saya Bagas R. Kumara akan menyambung penjelasan subbab keempat mengenai kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan di RSUD Banten. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip, dasar, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dimulai pada periode tahun 2015, RSUD Banten menetapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran. Hal ini telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan RSUD Banten dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran atau penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan disajikan menggunakan mata uang rupiah. Selanjutnya yaitu pembahasan subbab kelima terkait ikhtisar realisasi kinerja keuangan RSUD Banten. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan RSUD Banten tahun 2021 disajikan dalam bentuk informasi berupa realisasi pendapatan dan realisasi belanja. Terkait pendapatan RSUD Banten, di dalam tahun anggaran 2021, secara keseluruhan pendapatan RSUD Banten dianggarkan sebesar 40 miliar rupiah. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan RSUD Banten selaku Badan Layanan Umum Daerah. Sedangkan realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 136 miliar 580.559.473 rupiah atau sekitar 341,45% dari anggaran. Secara rinci, pencapaian kinerja pendapatan di RSUD Banten mencakup yang pertama yaitu pendapatan jasa layanan yang meliputi pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan spesialis penunjang medik, pelayanan medik spesialis lain, pelayanan medik spesialis gigi dan mulut, pelayanan medik subspesialis, pelayanan keperawatan dan kebidanan, serta pelayanan penunjang klinik dan pelayanan penunjang non-klinik. Serta yang kedua yaitu pendapatan lain-lain BLUD yang sah yang diperoleh melalui pendapatan lain-lain pelayanan. Berikutnya yaitu terkait informasi belanja RSUD Banten. Di dalam tahun anggaran 2021, secara keseluruhan belanja RSUD Banten selaku satuan kerja perangkat daerah yang termasuk di dalamnya belanja yang bersumber dari dana BLUD dan APBD dianggarkan sebesar 349 miliar 627.119.191 rupiah. Sedangkan realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 326 miliar 245.281.156 rupiah atau sekitar 93,31% dari anggaran. Secara rinci, informasi mengenai belanja RSUD Banten mencakup belanja operasi dan belanja modal. Yang pertama yaitu belanja operasi. Di dalam tahun anggaran 2021, belanja operasi untuk RSUD Banten yang terdiri dari belanja pegawai BLUD dan belanja barang BLUD
dianggarkan sebesar 197.029.682.355 rupiah. Dan realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 180.428.617.676 rupiah, atau sekitar 91,57% dari anggaran. Yang kedua yaitu belanja modal. Di dalam tahun anggaran 2021, belanja operasi untuk RSUD Banten yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, serta belanja modal aset lainnya secara keseluruhan dianggarkan sebesar 152.557.436.836 rupiah. Sedangkan realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 146.816.663.580 rupiah, atau sekitar 95,56%. Sekian penjelasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Salim Alwan. Oke, teman-teman, saya izin melanjutkan bahasan yang terakhir, yang keenam, mengenai contoh dari laporan keuangan, dalam hal ini di RSUD Banten. Nah, sebetulnya secara umum ini laporan keuangannya ada 6 ya. Ada yang pertama itu ada laporan realisasi anggaran, yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga laporan operasional, yang keempat laporan perubahan ekuitas, yang kelima neraca, lalu yang keenam ada laporan arus kas ya. Jadi ada 6. Nah, teman-teman bisa lihat mungkin ya di PPT-nya. Nah, di sini ada laporan-laporannya kan. Ada 6 ya, teman-teman. Oke, sebentar ya. Ya, ini yang pertama tadi laporan realisasi anggaran ya. Ya, dimana terdiri sebetulnya dari anggaran dari tahun sebelumnya dan juga dari anggaran tahun berjalan. Buat akun-akunnya ini bisa dilihat terdiri dari akun-akun pendapatan, lalu ada akun-akun belanja operasi. Nah, lalu juga ada belanja modal, dan juga di sini ada penerimaan pembiayaan sampai dengan pengeluaran pembiayaan dalam negeri. Nah, itu nanti dihitung tuh per tahunnya dari anggaran tahun sebelumnya itu kayak apa, berapa aja gitu ya yang dianggarkan, lalu di tahun berjalan itu berapa yang dianggarkan, dan juga tahun berikutnya begitu. Di sini 2021 dan juga 2020. Buat tahun sebelumnya di sini realisasi dari 2020. Lalu ini anggaran awal ya, ada anggaran awal 2021, dan juga di akhir tahun ini udah ada rekapitulasi buat realisasinya di akhir tahun 2021. Lalu berikutnya yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Nah, di sini bisa dilihat juga ya teman-teman, di uraiannya ada saldo anggaran lebih awal ketika awal tahun berjalan. Di sini ada 2 tahun ya, buat menjadi perbandingan juga, di mana ada tahun sebelumnya dan juga ada tahun berjalan, ini 2021 ya.
saldo anggaran lebih awalnya di sini bisa dilihat ya, untuk 2021 34 miliar, sedangkan 2020 27 miliar. Lalu ada penggunaan SAL, ada sisa lebihnya buat surplus atau defisitnya. Lalu juga ada koreksi, ini diambil dari CALK ya, catatan atas laporan keuangan. Lalu yang ketiga ada laporan operasional. Laporan operasional itu biasanya berkaitan dengan pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan aktivitas dari, dalam hal ini rumah sakit RSUD Banten ya. Jadi operasionalnya untuk apa saja sih, operasionalnya apa aja gitu aktivitasnya dari RSUD Banten ini dalam ukuran moneter gitu. Nah, ini ada kegiatan operasional pendapatan, ada pendapatan dari jasa layanan dari masyarakat, jasa layanan dari entitas, kemudian pendapatan dari hasil kerjasama, dari hibah, usaha dan usaha lainnya, dan juga pendapatan dari APBN atau APBD, yang dimana ini berasal dari Provinsi Banten tentunya, karena kan RSUD Banten ya. Jadi dapat dana tuh dari APBD-nya provinsi. Berikutnya ada beban-beban operasi, ada beban pegawai, persediaan, penyusutan dan sebagainya. Lalu di bawahnya di slide berikutnya itu ada kegiatan non operasionalnya dari surplus atau defisit, dari penjualan aset non lancar, aset tidak lancar ya. Lalu ada kerugian atau penurunan dari nilai aset, dan juga surplus atau defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Lalu yang berikutnya ini ada laporan perubahan ekuitas. Nah, ini ada dua ya, ada yang BLUD dan yang bukan. Di sini bisa teman-teman lihat yang membedakan itu apa. Yang membedakan itu di RKPPKD ya, teman-teman bisa dilihat itu. Lalu berikutnya ada neraca atau laporan posisi keuangan. Ya, mungkin teman-teman sudah cukup familiar ya dengan neraca ini. Tentunya ada bagian dari aset dibagi ke dalam aset lancar dan aset tetap, lalu ada posisi dari kewajiban dan juga ekuitas ya. Next aja ya ke laporan arus kas. Laporan arus kas seperti biasa juga ya, ada arus kas masuk dan juga ada yang namanya arus kas keluar. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca ya di file PDF-nya. Di situ lebih lengkap lagi ya teman-teman mengenai laporan keuangan dari RSUD Banten ini. Khawatir karena emang kepotong-potong ya kalau di PPT. Jadi teman-teman bisa lihat lebih jelasnya lagi di file yang akan kami share gitu. Ya, mungkin itu saja ya yang dapat kami presentasikan mengenai tema akuntansi rumah sakit. Semoga teman-teman dapat menangkap apa yang telah kami sampaikan. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon teman-teman maklumi karena kami dan juga teman-teman sekalian juga masih dalam tahap belajar. Cukup sekian ya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.